Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal ujian tengah semester Mekanika Bahan tahun 2020. Baik teman-teman, mari kita simak soal berikut ini. Suatu struktur balok sederhana dengan bentang pembebanan termasuk berat sendiri balok. Struktur tersebut adalah ini teman-teman. Struktur ini mempunyai dua peletakan, yaitu peletakan roll dan peletakan sendi. Dan panjang antara peletakan roll ke peletakan sendi adalah 35 meter dan selanjutnya ke sebelah kanan 2 meter. Struktur ini mengalami dua pembebanan, yaitu pembebanan P 25 kN dengan sudut alfa. Baik, dan selanjutnya pembebanan merata dengan beban 2550 Newton per meter. Baik, kita lanjutkan. Serta penampang box girder seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, penampangnya itu yang ini teman-teman. Baik, alfa sama dengan aktan 3/4. Nah, nilai alfa ini dan P menimbulkan gaya normal yang bekerja 20 cm di atas serat bawah penampang. Nah, berarti nanti akan timbul gaya, maksudnya tegangan normal eksentris teman-teman. Karena gaya P ini menimbulkan gaya normal yang bekerja 20 cm di atas serat bawah penampang. Berarti tidak tepat di titik berat penampang. Baik, kita langsung kepada pertanyaannya. Yang pertama, hitung tegangan maksimum pada penampang akibat gabungan momen lentur dan gaya normal. Dan gambarkan diagram tegangannya. Yang kedua, hitung tegangan geser maksimum pada penampang dan gambarkan diagram tegangannya. Baik teman-teman, itu saja untuk pembahasan mengenai soalnya. Mari kita jawab soal tersebut. Ini dia. Dalam pengerjaan soal ini, saya sudah membagi tahapan-tahapan pengerjaannya. Yang pertama, kita akan mencari reaksi peletakan. Yang kedua, kita akan mencari gaya dalam normal, lintang, dan momen. Yang ketiga, kita akan mencari titik berat penampang. Yang keempat, mencari momen inersia di titik berat penampang. Yang kelima, mencari tegangan akibat gaya normal sentris dan eksentris. Yang keenam, mencari tegangan akibat momen lentur. Dan yang ketujuh, kita akan mencari tegangan geser maksimum. Baik, kita langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu mencari reaksi peletakan. Saya sudah menggambarkan reaksi-reaksi yang bekerja pada struktur ini. Mari kita lihat. Di peletakan roll, ini akan menerima satu reaksi searah vertikal, yaitu VA. Dan di peletakan sendi akan menerima dua reaksi, yaitu searah vertikal VB dan HB searah horizontal. Untuk VA dan VB kita asumsikan terlebih dahulu ke arah atas, dan HB kita asumsikan ke arah kiri. Dan selanjutnya di sini ada proyeksi dari gaya P sebesar 25 kN, yaitu kita proyeksikan searah vertikal tegak lurus ke bawah sebesar P dikali sin alfa, dan kita proyeksikan ke arah horizontal ke sebelah kanan sebesar P dikali cos alfa. Dan pembebanan merata ini sebesar 2550 Newton per meter. Dan untuk alfa, seperti yang telah disebutkan di dalam soal, yaitu alfa sama dengan arctan 3/4. Dan ini kita bisa cari menggunakan kalkulator teman-teman, biar lebih mudah. Dan ketemulah, yaitu 37 derajat. Setelah kita menemukan besarnya sudut, maka kita dapat mencari sin alfa dan cos alfanya. Baik, begitu saja teman-teman untuk penggambaran reaksi-reaksi yang bekerja di struktur ini. Mari kita langsung saja membahas
dan menghitung reaksi peletakan yang terjadi di titik A dan juga B. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai cara menentukan reaksi peletakan. Bisa teman-teman fokus ke gambar yang telah saya sajikan. Di sini ada dua struktur. Mari kita bahas terlebih dahulu yang struktur sebelah atas. Di sini ada dua peletakan, roll dan juga sendi. Dan kita diberikan pembebanan terpusat P, dan jarak P ke peletakan roll itu adalah A, dan jarak P ke peletakan sendi itu adalah B. Di sini akan terjadi reaksi peletakan, yaitu VA dan VB. Dan cara mencari VA itu seperti ini teman-teman. Kita biasanya menggunakan sigma momen sama dengan 0. Contohnya, apabila kita ingin mencari VA, kita menggunakan sigma momen di titik B. Dan apabila kita ingin mencari VB, maka kita menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, di sini saya akan memberikan cara singkatnya. Namun ini sama saja nanti hasilnya teman-teman. Baik, teman-teman bisa fokus. Untuk mencari VA, kita bisa langsung saja VA sama dengan gaya yang bekerja, yaitu P, dikalikan dengan jarak antara gaya ke peletakan yang sedang tidak kita cari reaksinya, yaitu di sini adalah titik B. Nah, P dikalikan dengan B, dibagi dengan total jaraknya, yaitu A ditambah B. Baik, begitu halnya untuk mencari VB. VB sama dengan gaya yang bekerja P dikalikan dengan jarak ke peletakan yang sedang tidak kita cari reaksinya, yaitu ke sebelah kiri. Jadi VB sama dengan P dikalikan dengan A dibagi jarak totalnya, yaitu A plus B. Itu dia teman-teman. Ini berlaku untuk setiap pembebanan, maupun pembebanan terpusat dan merata. Mari kita lihat untuk adanya pembebanan merata di struktur yang saya tunjukkan dengan kursor saya. Baik, di sini masih sama, terdapat peletakan roll dan juga sendi. Dan di sini ada pembebanan terpusat yaitu P dan pembebanan merata yaitu Q. Jarak antara P ke peletakan roll itu adalah A, dan jarak P ke peletakan sendi itu adalah B. Di sini akan terjadi reaksi peletakan ke arah vertikal. Tentunya untuk mencari VA, kita menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Kita tulis saja langsung VA sama dengan, kita fokus dulu ke beban terpusat, yaitu P dikalikan dengan jarak antara pembebanannya ke peletakan yang sedang tidak kita cari reaksinya, yaitu titik B. VA sama dengan P dikalikan dengan B. Kenapa positif? Karena seperti ini aturannya. Ketika beban itu tegak lurus ke bawah dan di antara peletakan, maka nilainya itu adalah positif. Baik, di sini P dikali dengan B ditambah Q dikali A plus B. Kenapa Q dikali A plus B? Karena beban merata ini kita akan jadikan beban terpusat terlebih dahulu. Oke, oleh karena itu Q dikalikan dengan totalnya, yaitu A plus B, sehingga Q ini akan berada di sini, berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah A plus B, menjadi beban terpusat. Setelah itu kita kalikan ke jarak pembebanan ke peletakan yang sedang tidak kita cari reaksinya, yaitu ke sebelah kanan. Dikarenakan ini nanti beban terpusat Q yang telah kita, beban merata Q yang telah kita jadikan beban terpusat ini berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, setelah kita jadikan beban terpusat, kita kalikan dengan setengah AB. Dan kita bagi dengan panjang totalnya. Seperti itu. Dan sama halnya dengan VB. VB sama dengan P dikalikan dengan A ditambah Q dikalikan dengan A plus B dikalikan dengan setengah A plus B dibagi AB. Seperti itu teman-teman. Mari kita
langsung ke contoh soal biar lebih mudah. Oke, kita lihat teman-teman, kembali ke struktur yang di atas. Di sini ada pembebanan terpusat di sini ada pembebanan terpusat 20 Newton. Untuk mencari VA sama dengan 20 Newton dikalikan dengan 3 meter atau dikalikan dengan 3 dibagi totalnya 2 plus 3 menjadi 12 Newton. Dan untuk mencari VB yaitu 20 Newton dikalikan dengan 2 meter dibagi dengan 2 plus 3 yaitu 8 Newton. Mari kita kontrol dengan sigma vertikal sama dengan 0. Pembebanan ke bawah ada 20 Newton. Oleh karena itu, VA ditambah dengan VB harus 20 Newton. Mari kita lihat, VA 12 Newton ditambah VB 8 Newton menjadi 20 Newton. Berarti ini benar. Mari kita langsung ke contoh nomor 2. Di sini ada pembebanan masih 20 Newton untuk terpusat dan pembebanan merata 10 Newton per meter. Baik, teman-teman, kita lihat untuk mencari VA. VA sama dengan 20 dikalikan dengan 3, ditambah 10 dikalikan dengan 2, ditambah 5, ditambah 3, menjadi 10 dikali 5. Untuk dijadikan terlebih dahulu beban terpusat, kemudian dikalikan dengan setengah dari 5, yaitu 2,5. Dibagi total jaraknya, 2 tambah 3. Dan hasilnya 37 Newton. Dan untuk mencari VB, 20 dikalikan dengan 2, ditambah 10 dikali dengan 5, dikali dengan 2,5. Dan dibagi 2 tambah 3. Hasilnya 33 Newton. Mari teman-teman kita cek perhitungan kembali. Total gaya ke bawah ada 20 Newton. Ada 10 dikalikan dengan 5 menjadi 50 Newton. Kita tambahkan dengan 20 menjadi 70 Newton. Berarti VA ditambah VB harus 70 Newton. Dan kita lihat VA 37 Newton ditambah VB 33 Newton menjadi 70 Newton. Berarti perhitungan kita sudah benar. Baik. Begitu teman-teman untuk mencari reaksi peletakan. Dan di sini saya menggunakan metode tersebut. Kita lihat teman-teman. Di sini saya akan memunculkan struktur yang sudah kita gambarkan reaksi-reaksinya. Baik, yang ini kita lihat teman-teman di sini untuk mencari VA, mencari reaksi peletakan di sini. VA sama dengan gaya ini yang terpusat P dikali sin alfa dikalikan jarak 25 meter. Itu jarak dari gaya ke perletakan yang sedang tidak kita cari reaksinya, yaitu titik B. P sin alfa dikalikan 25 meter ditambah Q dikali 37, yaitu Q ini kita jadikan dulu beban terpusat. Oleh karena itu kita kalikan dengan total jaraknya 37 meter. Kemudian kita kalikan 16,5. Yaitu di titik tengah ini, titik tengah dari 37 dibagi 2 itu kan 18,5 meter. Ya, ini jarak ini ke sini itu merupakan 37 meter. Dan pembebanan merata ini ketika diubah menjadi beban terpusat akan berada di tengah-tengah. Oleh karena itu berada di 18,5 meter dari sisi kiri. Dari sisi kiri 18,5 di sini berarti ya kira-kira. Nah, lalu kita kalikan dengan jarak ke peletakan yang sedang tidak kita cari reaksinya. Berarti titik B kan? Berarti ke sebelah kiri. Oke, dikarenakan 18,5. Nah, peletakannya itu ada cantilevernya 2 meter. Oleh karena itu 18,5 dikurangi 2 meter menjadi 16,5. Nah, oleh karena itu di sini dikali dengan 16,5. Baik. Kemudian dibagi total jaraknya yaitu 35 meter. Kenapa 35 meter bukan 37 meter? Karena kita menggunakan jarak antara perletakan,
Yang 2 meter ini tidak termasuk. Baik, kemudian setelah kita mempunyai ini semua, kita masukkan nilai-nilainya. Lalu kita kerjakan perhitungannya dan ketemulah hasil dari VI ini sebesar 55.194 Newton ke arah atas. Berarti asumsi kita PA ke arah atas itu benar. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan ke reaksi peletakan VB. Baik. Untuk mencari VB sama halnya mencari VA, kita menggunakan metode yang sama. VB yaitu P dikali sin alpha dikalikan dengan 10 jarak ke titik A. Ditambah Q dikalikan 37 meter, kemudian dikali 18,5 meter. Karena jarak titik dari titik pusat beban Q ini itu berjarak 18,5 meter maksud saya ke sebelah kiri ini. Seperti itu, lalu kita bagi dengan total jaraknya yaitu 35 meter. Total jarak antara peletakan ya. Nah, di sini kita temukan hasilnya ketika sudah kita hitung dan hasilnya adalah 54.156 Newton ke arah atas. Berarti asumsi kita untuk VB ini juga benar. Seperti itu teman, kita sudah menemukan dua reaksi peletakan yaitu VA dan juga VB. Mari kita lanjutkan untuk mencari peletakan selanjutnya. Nah, di sini tadi kita sudah mencari peletakan horizontal. Mohon maaf, peletakan vertikal. Nah, kita sudah ketemukan VA sama VB. Tinggal sekarang kita mencari reaksi peletakan horizontalnya, yaitu HB. Di sini kita menggunakan sigma horizontal sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman, untuk kali ini, perjanjian tandanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, perjanjian tandanya. Jadi, untuk nilai yang positif, ini nanti sih yang kita akan gunakannya ketika kita akan mencari gaya dalam. Namun, saya lupa tadi, saya ingin mengenalkan ini dari awal sekali ya teman-teman ya. Tapi ini kita akan gunakan ketika kita mencari gaya dalam. Baik, untuk positif, nah, apabila kita tinjau dari melihat ke kanan, itu ketika searah jarum jam itu positif, ke atas itu ini untuk momen positif, dan ke atas untuk lintang itu positif, dan untuk normal ke sebelah kiri itu positif. Nah, dan untuk dilihat atau meninjau dari melihat ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam ini merupakan positif. Ini untuk lintang ke bawah ini positif dan untuk normal ke sebelah kanan ini positif. Begitu ya teman-teman ya, kita samakan dulu persepsinya dari sekarang. Ini harusnya dari awal saya terangkan namun kelupaan. Baik, ini intermezzo saja. Kita lanjutkan ke pembahasan kita tadi. Bahwasanya di sini kita akan mencari HB. Oleh karena itu kita menggunakan sigma horizontal sama dengan 0. Di sini ada gaya horizontal 1 ke sebelah kanan. Oleh karena itu, saya tadi mengasumsikan HB ke sebelah kiri agar menahan gaya ini. Oleh karena itu, kita langsung masukkan saja P dikali cos alpha dikurangi dengan HB sama dengan 0. Baik, karena ini berlawanan ya teman-teman ya. Jadi ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kita pindahkan HB ini ke sebelah kanan menjadi positif ya. Oleh karena itu, P dikali cos alpha sama dengan HB. Nah, kita tinggal substitusikan nilai P. Nilai P 25 kN, kita konversi ke Newton dikali 1000 menjadi 25.000 dikalikan dengan cos alpha yaitu 0,8. Dan hasilnya itu adalah 20.000 Newton ke sebelah kiri. Karena positif ya, berarti asumsi kita sudah benar teman-teman. Baik, itu untuk mencari reaksi peletakan horizontalnya. Dan kita kontrol perhitungan untuk reaksi peletakan
Oke, untuk reaksi peletakan vertikalnya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah menghitung, ternyata totalnya ini sigma vertikal ini adalah 0. Bisa teman-teman cek ya kalau tidak percaya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Nah, itu dia teman-teman. Tahap yang pertama kita mencari reaksi peletakan. Teman-teman apabila masih kebingungan bisa kembali memutar video ini kembali lagi sampai teman-teman paham dalam tahap satu kita tadi tentang mencari reaksi peletakan. Baik teman-teman, di sini kita langsung mencari gaya dalam normal, lintang, dan momen. Nah, untuk teman-teman ingat, kita menggunakan ini, saya mengingatkan kembali ya, kita menggunakan aturan seperti ini ya. Baik. Ini saya hilangkan lagi. Dan untuk struktur ini, saya akan bagi menjadi 3 interval. Yang pertama itu adalah interval 1, yang ini. Interval 1. Oke. Dan yang ini, jarak pembebanan P sin alfa ke titik B itu adalah interval 2 dan interval 3-nya adalah yang ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menghitung interval 1 terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya di sini membuat diagram, maksudnya saya membuat free body-nya. Nah, ini disebutnya free body ya teman-teman. Saya interval 1 di sini, saya potong di sini dan saya pindahkan ke sini ya. Baik. Nah, untuk interval 1, dikarenakan jarak ini merupakan 10 meter tadi ya. Jadi interval 1 itu jaraknya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 10 meter. Baik teman-teman. Kita mulai untuk mencari gaya dalam normal, lintang, dan momen. Di sini saya bagi warnanya agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Dan kita akan melihat ke sebelah kanan. Dan teman-teman, biar lebih mudah, saya munculkan saja ini ya. Mohon maaf, akan saya kecilkan terlebih dahulu, biar tidak menghalangi. Oke, kita lihat. Interval 1 untuk mencari gaya normal terlebih dahulu. Gaya dalam normal ya. Oke, kita lihat di sini. Di free body ini tidak ada gaya normal, teman-teman. Gaya normal itu merupakan gaya yang horizontal atau gaya yang searah ya, searah dengan sumbu batangnya. Itu gaya normal ya, gaya yang searah sumbu batang dari ini. Cuman ini tidak ada, oleh karena itu 0 Newton. Baik, sekarang kita ke gaya lintang. Ini D simbolnya ya. Gaya lintang. Di sini ada 2 gaya lintang, yaitu VA ke atas dan ke bawah itu beban merata ini teman-teman ya. Oleh karena itu kita masukkan VA ke atas. Oke, asumsinya teman-teman bisa lihat ke atas ini berarti positif. Oleh karena itu kita simpan. Tadi nilai VA itu merupakan 55.154. Lalu dikurangi, kenapa dikurangi? Karena beban merata ini apabila kita jadikan beban terpusat akan ke arah bawah. Dan positifnya itu hanya ke atas. Oke, karena kita akan melihat ke arah kanan. Oke, jadi kita tidak menggunakan yang ini, tapi kita menggunakan yang ini. Baik teman-teman, di sini ada VA ke atas dikurangi dengan Q dikalikan dengan X. Nah, untuk interval ini kita ubah yang asalnya 10, kita ubah menjadi X. Dan ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan ini, kita mendapatkan nilai 55.194 Newton. Dan ketika kita masukkan 10 ke persamaan ini, kita mendapatkan nilai 29.694 Newton. Baik teman-teman. Oke, hilang. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya dalam momen. Oke, seperti ini cara mencari gaya dalam momennya. Pertama-tama kita akan meninjau dulu VA ya. VA ke atas
Dan titik putarnya itu di sini teman-teman. Ya, di sebelah sini. Kita lihat via ke atas. Nah, ini kan akan searah jarum jam. Nah, dikarenakan tadi perjanjian tanda kita searah jarum jam ini positif. Oleh karena itu, via 55194 kita kalikan X positif ya. Kenapa dikalikan dengan X? Karena jarak VA ke sini merupakan X. Oleh karena itu, VA dikalikan dengan X positif karena searah jarum jam. Dan dikurangi Q dikalikan dengan X, kemudian setengah X. Negatif ya, karena ketika bebannya itu ke bawah, dan titik putarnya itu titiknya itu di sini, nah akan berlawanan arah jarum jam ya, akan berlawanan arah jarum jam. 2550 kita jadikan dulu beban terpusat dengan kita kalikan X. Kemudian kita kalikan setengah X, yaitu jaraknya kan menjadi setengah X. Lalu kita operasikan menjadi ini persamaannya. Nah, sama kita masukkan nilai X sama dengan 0. Dan juga X sama dengan 10 ke persamaan ini. Oleh karena itu kita mendapatkan nilai 0 Newton meter dan juga nilai yang ini 424.440 Newton meter. Nah, itu dia teman-teman. Untuk interval 1. Kita maju ke interval 2 ya. Oke. Nah, ini dia. Kita munculkan lagi perjanjian tandanya. Nah, di sini untuk interval 2, kita maju ke sebelah kanannya, yaitu nilai yang 25 meter tadi, teman-teman. Oke, di sini itu ada reaksi peletakan, cuman kita potong. Oke, ini dia yang menjadi interval 2-nya. Dan ini juga yang menjadi indikasi ketika kita akan menghitung interval 2. Nah, panjang interval 2 ini akan berubah menjadi X jaraknya. Yang sebelumnya kita kembalikan lagi ke semula, yaitu 10 meter. Seperti itu. Baik, mari kita mulai. Pertama kita akan mencari dulu gaya dalam normalnya. Nah, di sini kan ada via dan juga ada P cos alpha. Ada P sin P dikali sin alpha, dan juga ada pembebanan Q. Nah, ingat teman-teman tadi yang saya bilang bahwasanya gaya dalam normal itu merupakan gaya, maksud saya gaya normal itu merupakan gaya yang searah sumbu batangnya. Oke, nah berarti ke horizontal. Nah, kita lihat teman-teman di sini ada satu gaya yaitu P cos alpha. Oleh karena itu kita masukkan P cos alpha-nya. Oke, P ini tadi nilainya 25.000 Newton dikalikan dengan cos alpha tadi itu 0,8. Oleh karena itu hasilnya adalah 20.000 Newton. Oke, teman-teman, dapat dipahami? Nah, untuk tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena perjanjian tanda kita ke sebelah kiri itu merupakan positif. Nah, ini kan ke sebelah kanan. Oleh karena itu, ini tandanya adalah negatif. Oke, karena yang menuju kepada batang itu akan menekan ya, menekan, dan itu adalah negatif. Oke, itu untuk normal, min 20.000 Newton. Dan arahnya ke kanan. Mari kita lanjutkan ke D atau lintang ya. Di sini ada VA positif ya ke atas 55194 dan juga P dikali sin alpha. P dikali sin alpha yaitu P-nya 25.000 Newton dikalikan sinnya itu 0,6. Oleh karena itu nilainya adalah 15.000. Ke bawah negatif ya karena ke atas yang positif. Oleh karena itu dikurangi dan juga dikurangi 25500 ke arah bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Kenapa seperti ini? Kenapa ada nilai 25.500 ini? Ini dari sini teman-teman. Kan ini pembebanan meratanya itu adalah 2.550 ya. Nah, nilai ini itu merupakan nilai pembebanan merata dari jarak A sini ke pembebanan sini. Maksud saya, mohon maaf. Ini ada kesalahan penulisan ya teman-teman. Nah, harusnya 10 meter itu dari titik A ke pembebanan ini ya. Nah, untuk membuktikan
Coba kita lihat terlebih dahulu yang di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, oke, terlihat teman-teman ya. Bahwasanya 10 meter itu adalah jarak di perletakan A ke adanya gaya ini. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, ini ada human error di sini nih. Oke, ini kan 10 meter di sini ya. Oleh karena itu, 2550. Nah, ini ke sini 2550 untuk beban meratanya dikalikan dengan jaraknya yaitu 10 meter. Berarti 2550 dikali 10 dan hasilnya ini. Dan arahnya ke bawah berarti negatif. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ini min 2550 dikalikan dengan X. Nah, baru itu merupakan daerah yang sini. Oke, daerah dari peletakan ke sebelah kanan. Bebannya itu masih 2550, kita kalikan dengan X. Jadi, beban merata ini kita bagi dua, teman-teman. Nah, oleh karena itu, setelah kita operasikan, ketemulah persamaannya yang ini, teman-teman. Lalu seperti biasa, kita substitusikan nilai ketika X sama dengan 0 dan ketika nilai X sama dengan 25. Kenapa? Karena interval 2 ini adalah X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 25. Dan ketemu nilainya teman-teman, seperti ini. Seperti itu ya. Dan kita lanjutkan ke momen, atau gaya dalam momen ya. Di sini ada VA. Oke, kita urutkan saja biar nggak pusing ya, dari sebelah kiri ke kanan. Di sini ada gaya VA ke atas, dan di sini titik putarnya teman-teman ya. Berarti VA ini akan searah jarum jam, berarti positif ya. Positif, lalu jaraknya bagaimana dengan jaraknya? Jaraknya itu 10 meter ditambah dengan X. 10 tambah dengan X. Baik, dan yang kedua kita akan menghitung beban merata ini. 2550 ya, yang ini nih. Nah, tapi kita bagi dua lagi teman-teman. Bagi dua lagi. Jadi untuk kita jadikan beban terpusatnya 2550 dikali dengan 10. Lalu dikali lagi jaraknya teman-teman. Kali ini tengah-tengah ya. Berarti kan tengah-tengah dari 10 itu 5. Berarti jaraknya itu 5 ditambah X. Ini dia. 5 tambah X. Lalu dikurangi dengan ini dia. Oh, ini, saya lupa. Tadi jarak ini berlawanan arah jarum jam ya. Berarti bakal negatif. Dan untuk beban P sin alpha ini juga kan ke bawah, berarti akan negatif karena berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana dengan jaraknya? P sin alpha ini dikarenakan jarak 10 meter ini pas peletakan ke ini ya, ke gaya. Oleh karena itu, ini sebenarnya di sini itu harusnya X ya. Di sini ke sini itu harusnya X. Berarti P sin alpha dikali dengan X. Ini dia teman-teman. Ya. Lalu kan kita baru menghitung reaksi, mohon maaf, maksudnya pembebanan merata di sebelah yang 10 meter ya. Nah, lalu kita yang ini, yang X ya, selebar X. 2550 dikalikan dengan X untuk kita jadikan terlebih dahulu beban terpusat, kemudian dikalikan jaraknya yaitu setengah dari X. Seperti ini. Nilainya negatif karena akan berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu teman-teman untuk mencari nilainya. Lalu kita operasikan saja dan ketemulah persamaannya seperti ini. Kemudian seperti biasa kita masukkan ketika X sama dengan 0 dan ketika X sama dengan 25. Dan ketemulah nilainya seperti ini teman-teman. Baik, itu dia untuk interval 2. Mari kita lanjutkan ke interval 3. Nah, ini sedikit teman-teman. Kita keluarkan lagi, mohon maaf, tandanya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Di sini DX-nya tuh di sebelah kiri. Nah, sedangkan yang tadi, mohon maaf ya, saya ke ataskan. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini menjadi indikasi bahwasanya ketika DX ini di sebelah kanan, berarti kita sedang meninjau ke arah kanan. Nah, mohon maaf, saya ke bawahkan. Apabila DX-nya itu ke bawah di sebelah kiri, itu indikasinya berarti kita sedang melihat ke sebelah kiri. Oke? Nah, kita keluarkan lagi perjanjian tanda. Berarti kesimpulannya, kita sekarang tidak lagi menggunakan yang ini. Berarti kita akan menggunakan yang ini. Karena sekarang kita meninjaunya melihat ke kiri. Oke? Nah, ini dia interval 3, teman-teman. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya akan memunculkan, nah, ya, peletakannya atau strukturnya yang tadi. Interval 3 itu yang ini, teman-teman. Yang ini. Itu jaraknya itu adalah 2 meter, oleh karena itu intervalnya antara X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2.
Oke, kita langsung saja ke ini saya ubah dulu ke perjanjian tanda. Oke. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, untuk normalnya ini 0 karena tidak ada gaya yang searah sumbu batangnya. Oke, berarti 0. Nah, untuk lintangnya ada, ini dia, hanya beban merata saja ya teman-teman, yaitu 2550 dikalikan dengan X untuk kita jadikan beban terpusat. Oke, dan kita masukkan ketika X sama dengan 0 menjadi 0, ketika X sama dengan 2 menjadi 5100 Newton. Oke, dan kita lanjutkan ke momen. Momen di sini teman-teman kita lihat bahwasanya hanya ada satu gaya, yaitu beban merata ini yang akan kita jadikan beban terpusat, yaitu 2550 kita kalikan dengan X, lalu kita kalikan dengan setengah X. Kenapa negatif? Karena arahnya searah jarum jam, sedangkan ketika kita melihat ke kiri, searah jarum jam itu negatif, karena yang positifnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Dan kita ketemulah persamaannya seperti ini. Dan kita substitusikan teman-temannya. Dan di sini lagi-lagi ada human error. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini harusnya X sama dengan 0. Oke. X sama dengan 0 kita substitusikan ya. Substitusikan ke persamaan ini. Maka ini harusnya juga 0 ya. Mohon maaf teman-teman ya. Di sini harusnya X sama dengan 0. Dimasukkan ke persamaan ini. Maka hasilnya akan 0. Baik. Dan yang X sama dengan 2, ketika kita masukkan ke persamaan ini, hasilnya akan menjadi 5100. Ya, negatif 5100. Itu dia teman-teman, mencari gaya dalam ya. Oke, dan kita sudah menemukan semuanya ya. Dari sisi sini sampai ke sisi paling kanan, kita sudah menemukan gaya dalam normal, gaya dalam lintang, dan juga gaya dalam momen. Nah, teman-teman, untuk mengecek ya, apakah kita ini perhitungannya sudah benar atau belum, itu adalah dengan cara kita melihat momen kita itu harus nyambung ya, ibaratnya itu. Kayak gitu. Ini kita lihat, coba kita cek ya. Kita cek ini di sebelah kiri kan, ini sebelah kiri nih. Nah, ada momennya nih. Nah kan, yang pertama berarti 0 ya. Lalu ini ada 424.440 Newton. Nah, berarti di interval 2 itu ketika dimasukkan 0 harus ini hasilnya. Oke, coba kita lihat apakah benar. Oke, nah benar kan? Ketika dimasukkan 0 hasilnya ini sama 4244440. Berarti ini interval 1 ke interval 2 udah benar ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kan lihat ke kanan ya, berarti urutannya ke sini. Berarti 5100. Nah, berarti kan ini lihat ke kiri. Maka ketika persamaan momen ini dimasukkan nilai 2, harus hasilnya itu 5100. Oke. Dan kita lihat bahwasanya benar ya, hasilnya sama. Oke, teman-teman. Kita lihat ya. Hasilnya itu sama. Baik, selanjutnya kita akan mencari momen maksimum pada interval 2. Nah, teman-teman, kenapa mencari momen maksimum di interval 2? Lihat ya di sini ya, mencari momen maksimum pada interval 2. Ini karena, oh ya, mohon maaf, kita lihat dulu aja strukturnya biar enak. Nah, kayak gini ya, terlihat ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita mencari momen maksimum pada interval 2? Interval 2 itu kan yang ini ya. Nah, karena ini beban merata ya. Dan juga ini memungkinkan karena jaraknya itu yang paling besar ya, 25 meter kita lihat ya. Oleh karena itu, ini D sama dengan 14.694 dikurangi 2550 X sama dengan 0 ini. Ini belum sama dengan 0 ya, mohon maaf. Nah, ini persamaan ini 14.694 dikurangi 2550X ini merupakan persamaan lintang di interval 2. Ya, nanti teman-teman bisa cek lagi ke atas. Oleh karena itu, nah, kan seperti ini nih teman-teman. Momen akan sama dengan 0 ketika lintangnya, momen akan maksimum pada lintang sama dengan 0. Ya, gitu ya. Kalau lintangnya 0, maka momennya maksimum. Oleh karena itu, persamaan lintang ini kita akan sama dengan 0 kan.
Oke, lalu kita operasikan hingga kita ketemu X-nya 5,8 meter. Oke, lalu kita masukkan ke persamaan momen di interval 2 juga. Oke, ini persamaan momen di interval 2 nih. Lalu kita masukkan, lalu ketemulah. Ini dia ya, hasilnya. Ini merupakan momen maksimumnya. Nah, ini kan 466.774 Newton meter. Kita konversikan menjadi kilogram sentimeter ya. Seperti ini dikali dengan 10. Oke teman-teman, itu untuk momennya. Dan 5,8 meter ini jaraknya itu adalah dari ini awal interval 2 ke sebelah kanan. Oke, 5,8 meter berarti sekisaran di sebelah sini nih momen maksimumnya. Oke. Berarti kalau tinjauannya sebelah kiri yaitu 15,8 meter. Seperti itu teman-teman ya. Nah, langsung kita gambarkan diagramnya. Oke. Ini dia teman-teman diagram dari struktur ini. Oke, tidak terlihat ya? Oke, ini aja lah. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, jaraknya itu 5,8 meter dari pembebanan ini atau dari awal interval 2. Dan ini dia teman-teman, diagram normalnya. Ada gaya di sini kan, lalu ditahan oleh reaksi peletakan di sini. Nah, sebesar min 2000 Newton. Negatif ya. Dan karena tekan ya. Nah, langsung ini lintangnya. Oke, ini dia. Dan juga ini momennya. Dan tadi yang kita cari momen maksimumnya. Ini dalam Newton meternya ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Tahap 2 ya. Mencari gaya dalam normal, lintang, dan juga momen teman-teman. Oke, baik teman-teman. Itu tahap 2 tadi ya. Sudah kita selesaikan. Nah, di sini kan momen terakhirnya sudah kan min 5100 sudah. Oh, ini ada yang salah nih teman-teman ya. Mohon maaf, human error lagi. Mohon maaf ya teman-teman. Ini silakan teman-teman hitung. Ini hasilnya pasti akan negatif juga teman-teman ya. Akan negatif juga yaitu min 5100 Newton meter. Baik teman-teman. Kita lanjutkan ya ke tahap yang ketiga. Yaitu kita akan mencari titik berat penampang. Nah, di sini teman-teman. Di sini merupakan penampang kita yang dari awal. Oke. Di sini langkah awal saya akan membaginya menjadi beberapa elemen, yaitu elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Nah, tapi elemen 3 ini merupakan bagian kosong dari penampang, teman-teman. Ya. Diingat-ingat bahwasanya yang berwarna hijau ini merupakan bagian kosong dari penampang. Nah, saya di sini akan menggunakan tabel untuk membantu perhitungan kita. Di sini ada A, karena kita akan mencari ini ya, kita akan mencari sumbu berat X. Mohon maaf, ya benar ya. Kita akan mencari sumbu berat X, yaitu dengan jarak Y bar terhadap titik tinjauan kita, yaitu tepi bawah penampang. Oke teman-teman, mari kita langsung saja kerjakan. Yang pertama kita membutuhkan nilai A, nilai Y, dan juga nilai A dikalikan dengan Y. Untuk nilai A, untuk elemen 1, elemen 2, dan elemen 3. Kita tinjau ke elemen 1 teman-teman. Ini dia. Oke. Elemen 1 ini mempunyai lebar 95. Oke. Dan mempunyai tinggi itu 105. Oleh karena itu, 105 dikalikan dengan 95 itu. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Nah, untuk lebarnya itu 95 dan tingginya itu hanya 20. Oke, karena kita tinjauannya itu elemen 1. Berarti 20 dikalikan 95, hasilnya itu adalah 1900. Seperti itu teman-teman ya. Kita langsung ke elemen yang kedua, yaitu yang ini teman-teman. Kita asumsikan tidak ada yang kosong ini dulu ya, untuk sekarang. Oleh karena itu, luasnya kita hitung dengan lebarnya itu 45. 45 teman-teman ya. Dan tingginya itu sekitar 85. 105 dikurangi 20 ya,
jadi 85 cm. Oleh karena itu, luas dari elemen 2 ini 85 dikali 45, yaitu sebesar 3825 cm persegi. Itu untuk elemen 2. Selanjutnya kita akan mencari bagian kosong ini teman-teman. Nah, bagian kosong ini mempunyai lebar 15, oke, dan tingginya itu 55. Nah, untuk mencari luasnya kita kalikan saja 15 dikalikan dengan 55, hasilnya itu 885. Dan ketika kita jumlahkan 885 ditambah 3825 ditambah 1900, maka hasilnya mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Apabila kita tambahkan ini semua teman-teman, yang pertama elemen 1 1900 ya. Kita tambahkan dengan 3825 yaitu elemen 2. Nah, di sini jangan ditambah teman-teman. Kenapa? Karena bagian 3 ini merupakan bagian kosong. Oleh karena itu harus dikurangi. Oleh karena itu kita kurangi 825. Dan hasil kita kurangi 825 dan hasilnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk perhitungannya. Dan kita lanjut saja untuk mencari nilai Y. Oke, kita fokus ke penampang yang pertama. Nilai Y di sini adalah titik berat penampang ini ya. Mohon maaf, titik berat elemen 1 ini ke daerah tinjauan kita, yaitu ke bawah ya, paling bawah, tepi bawah penampang. Y1 ini nih. Nah, bisa teman-teman lihat, berarti kan total dari tinggi ini merupakan 105 cm ya. Nah, kita tinggal kurangi aja 10 cm. Oleh karena itu nilainya adalah 95 cm. Dan untuk penampang, untuk elemen yang kedua, yang ini, Y2-nya itu adalah sebesar 42,5 cm. Ya teman-temannya, bisa teman-teman hitung ya. Total ini kan 55. Ini kan saya ulangi ya, 15 ditambah 55 ditambah 15. Nah, lalu kita bagi 2. Oke, bagi 2. Nah, hasilnya itu adalah 42,5. Untuk elemen 2 dan bagian kosong ini sama karena ini berhimpit ya titik beratnya itu. Jadi nilainya itu sama 42,5 dua-duanya. Dan kita tinggal kalikan saja teman-teman. A kali Y tinggal kalikan satu per satu dan sigma atau totalnya itu seperti ini. Lalu untuk mencari Y bar seperti yang telah kita ketahui yaitu sigma AY dibagi dengan sigma A. Kita tinggal substitusikan saja nilai-nilainya lalu ketemulah nilai dari Y bar yaitu 63 cm. Berarti sumbu berat X dari penampang ini berjarak 63 cm dari dasar atau dari batas bawah penampang. Oke teman-teman, sudah ketemu ya. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan serat bawah teman-teman. Berarti serat bawahnya itu 63 cm dan untuk serat atasnya itu 105 dikurangi 63 adalah 42 cm. Seperti itu teman-teman ya. Namun sekarang kita akan menggunakan Y bar saja. Jadi kita tidak akan menentukan X barnya ya. Baik teman-teman, itu dia tahap ketiga mencari titik berat penampang ya terhadap ini ya, titik berat terhadap sumbu X yang kita cari. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita ke tahap 4 teman-teman. Di sini kita akan mencari momen inersia di titik berat penampang. Nah, oke. Yang pertama, untuk mencari momen inersia kita harus mencari dulu nilai D. Kenapa nilai D? Karena untuk mencari momen inersia itu kita membutuhkan ini dia ya, membutuhkan ini ketika kita akan memindahkan momen inersianya menjadi tidak di titik berat masing-masing elemen lagi. Oke teman-teman, enaknya itu kelihatan. Mohon maaf ya, saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, kita lihat seperti ini teman-teman. Oke. Di sini untuk mencari nilai D,
DY1 merupakan DY milik elemen 1, DY2 itu milik elemen 2, dan DY3-nya ini milik dari bagian kosong ini ya teman-teman. Baik, untuk DY1. Untuk DY1 kita lihat di sini penampang elemen 1 ini. D1 itu merupakan jarak antara titik berat elemen ke titik berat penampang. Oke. Oleh karena itu jaraknya di sini ke sini. Oke, teman-teman bisa lihat, kita tinggal mengurangi saja nilai Y1 dikurangi dengan Y bar. Oke, karena Y1 itu kan ini nih. Y1 itu ini, dan Y barnya ini. Ketika kita ingin mendapatkan ini, kita selisihkan saja antara dua ini. Yaitu kita dapatkan 32 cm. Dan untuk DY2, untuk elemen ini, kita tinggal mengurangi 63 atau Y bar dikurangi dengan nilai Y2-nya ya. Jadi dikurangi 42,5 dikarenakan elemen 2 dan 3 itu berhimpit, oleh karena itu nilainya sama. Menjadi seperti ini ya teman-teman ya, 20,5 cm dan 20,5 cm. Itu dia teman-teman, kita sudah menemukan nilai D dari masing-masing elemen. Oleh karena itu kita bisa mencari momen inersia sentroid sumbu X ya, atau momen inersia di titik berat masing-masing elemen ini terhadap sumbu X-nya. Nah, apabila teman-teman masih ingat, rumusnya ini kan persegi ya teman-teman. Berarti untuk mencari momen inersia terhadap titik berat dan terhadap sumbu X-nya itu adalah seperti ini. IX01 untuk elemen 1 sama dengan 1/12 dikalikan dengan B, lebarnya B, dikalikan dengan H, tingginya pangkat 3. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu nilai-nilainya, kita substitusikan saja teman-teman, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Nah, IX01 untuk elemen 1, IX02 untuk elemen 2, dan IX03 untuk elemen 3. Baik, udah kita menemukan nilai D, dan juga kita sudah menemukan momen inersia sentroidnya. Lalu kita mencari momen inersia di titik berat penampang, teman-teman. Kan tadi yang ini tuh baru momen inersianya itu di titik pusat elemennya. Jadi di sini terus sama yang di sini. Nah, sekarang kita akan mencari di sini nih, di titik berat ini, di titik berat penampangnya. Oleh karena itu kan kita harus ada rumus perpindahannya kan. Yang asalnya di sini untuk elemen 1 kita pindahkan ke sini. Yang asalnya di sini untuk elemen 2 dan juga bagian kosong kita pindahkan ke sebelah sini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Yuk kita ke sini lihat, kita fokuskan ini 63333 ini untuk elemen 1 ya. Yang ini nih, yang ini kan IX0 simpan di sini ditambah A1 ya 1900, ini A1 1900 dikalikan dengan 32 yaitu D1 ya. 32 kuadrat. Nah, ini itu merupakan operasi dari IX di elemen 1. Nah, kita tambahkan ini nih IX02 kan, ini 2302969. Ini untuk IX02 ditambahkan dengan luasnya. Nah, luas elemen 2 dan langsung dikalikan dengan D-nya 20,5 kuadrat. Oke, dan ini dari sini ke sini merupakan bagian elemen 2. Nah, sekarang kenapa kok dikurangi? Dikarenakan ini bagian kosong ya. Oleh karena itu di sini kita kurangi. Oke, kurangi, ini merupakan inersia di bagian kosong ini. Di titik beratnya ya 27969 seperti ini. Lalu kita tambahkan luasnya, lalu kita kalikan dengan DY-nya. Oleh karena itu kita tinggal mengoperasikan saja di sini, menghitung dan kita temukan X atau momen inersia di titik berat penampangnya itu sebesar ini. Oke teman-teman, kita sudah menemukannya ya, sebesar ini. Yaitu berapa ini nilainya? 5.364.683 cm pangkat 4. Oke, itu dia teman-teman untuk mencari momen inersia di titik berat penampang. Oke. Nah, ini teman-teman kita sudah menuju ke tahap kelima ini teman-teman ya. Tahap kelima yaitu mencari tegangan akibat gaya normal sentris dan eksentris. Oke, teman-teman. Di sini saya akan mengingatkan kembali apabila yang saya terangkan ini terlalu cepat atau teman-teman masih belum memahami, teman-teman boleh mereview kembali ya, kembali ke menit-menit atau detik-detik yang sebelumnya.
Baik teman-teman, kita lanjutkan ya ke tahap 5. Di sini saya mengutip lagi yang ada di soal, yaitu gaya P menimbulkan gaya normal yang bekerja 20 cm di atas serat bawah penampang. Nah berarti teman-teman, kan kita sudah menghitung ya tadi ya, menghitung gaya normal P. Dan hasilnya itu sebesar, mari kita lihat. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita perbesar. Oke. Nah, ini dia. Tadi kita sudah menghitung gaya P. Gaya normal P yaitu nilainya itu adalah negatif 20.000 Newton. Oke, negatif 20.000 Newton. Berarti ini negatif ya. Negatif. Nah, oleh karena itu, ini kan rumusnya teman-teman ya untuk mencari tegangan akibat gaya normal ya. Gaya normal sentris ini ya. Itu kan negatif nih. Nah, karena ini tekan ya. Nah, rumusnya itu P per sigma A. Nah, di sini kok di sini 2000? Kan di sini itu 20.000. Nah, di sini satuannya berbeda, teman-teman. Ini kan Newton ya. Nah, saya konversikan ke kilogram karena satuannya saya ingin kilogram per sentimeter persegi ya. Ini harusnya ya. Mohon maaf, human error lagi, teman-teman. Ini harusnya kilogram per sentimeter persegi. Baik, itu teman-teman ya. 2000 ini hasil konversi dari 20.000 Newton ke 2000 kg. Oke, teman-teman. Dari ini sigma A ini kita hilangkan dulu ya. Oke. Sigma A ini sudah kita ketahui. Mohon maaf ya, saya geser ke atas. Nah, ini dia. Sigma A ini yaitu elemen 1 ditambah elemen 2 dan dikurangi bagian kosong. 4.900. Nah, kita tinggal operasikan. Nah, berarti tegangan atau tegangan akibat gaya normal ya. Ini tegangan normal sentrisnya ya, yang di titik beratnya itu sebesar ini teman-teman. Negatif 0,408 kg per cm persegi dan tekan ya. Berarti seluruh penampangnya ini nih. Kita ambil yang ini aja dulu ya, contoh-contohnya. Ini kan penampang nih. Nah, dikarenakan tadi yang bekerja di sentrisnya itu atau di titik beratnya itu nilainya itu 0,408, berarti di setiap luasan ini itu konstan, nilainya sama. Oke, kecuali ini ya yang bolong. Sama ini semua sebesar ini. Oke. Nah, inilah perbedaannya dengan mencari tegangan akibat momen eksentris. Oke. Apabila teman-teman masih ingat ya, momen eksentris itu adalah gaya, mohon maaf, maksudnya eksentris itu ketika ada gaya yang bekerja pada penampang namun tidak pada titik beratnya. Nah, untuk di sini kan tadi soalnya 20 berapa tadi, mohon maaf ya, 20 cm di atas serat bawah penampang ya. Oke, sedangkan ini dia, ini yang titik merah ini merupakan titik berat penampangnya. Ini penampang yang penampang tampak depan, ini tampak samping dan tampak samping ya. Nah, di sini ini kan titik beratnya nih, berarti ada 20 cm. Nah, E ini berarti nilainya 20 cm di atas serat bawah ya, karena ini serat bawah dan ini serat atas. Nah, ini di sini nih, P ini nih bekerja nih. Dan oleh karena itu, karena P-nya itu eksentris, nah di sini seolah-olah dalam penampang ini bekerja dua gaya teman-teman, yaitu gaya P yang bekerjanya di titik berat penampang dan juga momen ke atas di sini ya, berwarna nih ya, menekan serat atas. Oke, ME-nya itu. Dan teman-teman harus ingat bahwasanya nilai ME ini adalah P dikalikan dengan E. Oke, seperti itu. Yuk mari kita ke atas. Nah, mencari tegangan akibat momen eksentris. Di sini sigma EA. Nah, apa sigma EA? Yaitu sigma eksentris serat atas ya. Karena kita akan menghitung dua ya, serat atas dan juga serat bawah. Oleh karena itu rumusnya ini teman-teman, ME dikali dengan YA, yaitu adalah jarak dari titik berat ke serat atas ya. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut dibagi dengan momen inersianya X ya, terhadap sumbu X. Nah, kenapa ini yang serat atas negatif? Karena pembebanan ini di atas titik berat ini adalah negatif ya, tekan nilainya itu. Oleh karena itu, serat atas akan tertekan dan serat bawah akan tertarik, seperti itu ya. Kita lihat ini anak panahnya menuju ke penampang, menekan, dan ini anak panahnya keluar menjauhi penampang, yaitu menarik ya. Seperti itu. Lalu kita tinggal substitusikan aja nih nilainya teman-teman.
Seperti ini dan ketemulah hasilnya min 0,313 kg per cm persegi tekan ya teman-teman. Lalu ini untuk menghitung tegangan di apa namanya itu serat bawahnya sama ya, ME dikali YB dikali X. Nah, teman-teman kan YB tadi 63 sedangkan Y-nya itu 42. Hanya itu yang membedakan. Dan hasilnya seperti ini. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, langsung ini dia teman-teman gambar diagram momennya. Kalau yang ini hanya ilustrasi saja mengenai momen momen eksentris ya yang terjadi. Dan ini dia diagramnya. Nah, ini dia. Ini penampang ya teman-teman, tampak depan. Dan ini diagram tegangan normal. Nah, ini dia diagram tegangan normalnya teman-teman. Serat atasnya itu negatif, serat bawahnya itu negatif. Ini yang sentris ya, yang di tengah-tengah pembebanannya itu. Oleh karena itu di setiap penampang nilainya sama ya, maupun serat atas maupun serat bawah. Nah, yang membedakan itu yang ini nih. Ini diagram tegangan momen eksentris ya. Tadi kan ada momen eksentris tuh. Nah, ini dia tegangan momen eksentrisnya ya. Yang atasnya itu tekan, yang bawahnya itu positif atau tarik. Seperti itu teman-teman untuk gaya normal ini ya, untuk tegangan akibat gaya normal sentris dan eksentris. Oke teman-teman, ini dia tahap kelima. Kita akan mencari tegangan akibat momen lentur maksimum. Nah teman-teman, di sini itu kita sudah kan tadi mencari dan menemukan momen maksimumnya. Mari kita lihat kembali. Nah, ini dia. Terlihat atau tidak teman-teman ya? Oke, saya perbesar saja. Nah, mohon maaf ya. Oke, kita lihat. Di sini merupakan momen maksimum sebesar 466.774 Newton meter. Oke. Nah, kita akan menggunakan nilai ini, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Ini merupakan rumus untuk mencari tegangan akibat momen lentur. Nah, ini sigma LA ini merupakan sigma tegangan lentur serat atas ya. Serat atas, oleh karena itu momen maksimumnya ini. Kok kenapa ini ada nolnya, teman-teman? Nah, karena saya konversikan ke kilogram sentimeter ya. Saya asalnya kan Newton meter, saya konversi ke kilogram sentimeter. Oke, ini kita masukkan momen maksimumnya. Lalu kita masukkan nilai ininya nih ya, serat atasnya YA, titik dari sumbu berat X ke atas merupakan 42. Kalau serat bawah ke bawah itu merupakan berapa tadi? 63. Oke, lalu kita hitung, kita masukkan juga ini X-nya dan ketemulah 37 kg per cm persegi. Dan untuk sigma atau tegangan ya lentur dari serat bawahnya kita menggunakan 63 dan hasilnya ini teman-teman. Oke. Dan ini dia diagram tegangan lenturnya. Serat atas tertekan sebesar negatif 37 kg per cm kuadrat dan serat bawah itu tertarik sebesar 55 kg per cm persegi. Nah, kenapa bisa serat atas tertekan dan serat bawah tertarik? Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya ketika momennya itu positif, maka serat atas akan tertekan, serat bawah akan tertarik. Seperti itu, teman-teman. Untuk mencari tegangan akibat gaya momen lentur maksimum. Oke, kita lanjutkan saja, teman-teman. Nah, ini dia. Di sini kita akan mencari tegangan gabungan. Dimulai dari tegangan akibat gaya normal sentris dan eksentris. Mohon maaf ya, akibat gaya normal dan juga akibat apa tadi? Ada gaya lentur. Oke. Nah, ini untuk serat atas ya. Untuk serat atas, ini sigma serat atas. Ini negatif momen maksimum dikalikan YA per IX. Ini merupakan momen serat atas akibat gaya lentur ya. Oke. Ini dia. Yang ini nih, teman-teman, yang barusan. Nah, mencari tegangan akibat momen lentur. Oke, mohon maaf ya, momen lentur. Nah, di sini negatif dan juga ini min P per sigma A ini merupakan tegangan normal ya, merupakan tegangan normal.
Lalu ini ada MX, YA per IX. Nah, ini itu ya teman-teman, merupakan yang eksentris tadi. Oke. Nah, kita masukkan nilainya dan ketemulah nilainya. Dan ini juga sama teman-teman, kita tinggal mengoperasikan saja dan ketemu nilainya. Nah, lalu ini ada apa ini? Mencari jarak Y. Nah, kita jangan dulu bahas ini teman-teman. Kita lihat dulu gambarnya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu ini. Oke, ini dia. Rangkuman dari diagram-diagram tegangan yang telah kita cari. Di sini ada diagram tegangan normal. Oke, sebesar sekian. Dan juga ada diagram tegangan momen eksentris, sekian. Dan juga ada diagram tegangan lentur, sekian ya. Lalu kita jumlahkan ini semua teman-teman. Ini dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan ini. Karena itu kita dapat menemukan ini. Lalu ini dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan lagi dengan ini, dan kita akan menemukan ini. Diagram tegangan gabungannya. Dan di sini kita lihat teman-teman. Titik 0 atau ketika tegangan ini 0 itu, sebelumnya itu berada di daerah sini teman-teman ya. Berada di titik berat penampang. Ini itu titik berat penampang ya, yang garis hitam ini panjang. Nah, awalnya sebelum digabungkan ya, ini titik ketika tegangan 0-nya itu masih di titik berat penampang. Namun, nah, ketika digabungkan, ini akan terjadi yang namanya itu perubahan letak ketika tegangannya itu 0 ya. Ini kita lihat, mohon maaf ya, saya perbesar. Perbesar terlebih dahulu, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia ya. Ada perubahan kan? Oke, saya kembalikan lagi ya teman-teman. Oke. Ada perubahan, oleh karena itu jarak antara titik berat ke titik ketika tegangan 0 yang baru ini itu adalah Y ya, kita simbolkan Y. Nah, mari kita cari nilai Y ini teman-teman. Kita cari, nah baru kita bahas yang ini. Oke, mencari jarak Y ketika tegangannya sama dengan 0, berada di bawah garis netral, seperti yang telah kita lihat tadi ya. Namun kita apabila kita belum menggambarkan diagram tadi, kita tidak akan mengetahui berada di bawah garis netral atau tidak ya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan perbandingan ini ya. Y ini merupakan yang akan kita cari tadi. Per H min Y. H ini merupakan tinggi penampang, yaitu yang 150 tadi teman-teman ya. Mohon maaf, saya scroll ke atas. Nah, ini dia. H itu tinggi penampang ini nih. 150 cm. Oke, saya ke bawahkan lagi. Maaf, 105 ya. 105 cm. Oke, dan ini merupakan tegangan serat atas dan juga tegangan serat bawah. Nah, nilainya itu 3 yang baru ya. Tegangan gabungan yang ini nih. Nilainya itu. Oke. 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 Oke, yang ini nih ya. Nih, 55,061. 55,061. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu tinggal dioperasikan saja oleh teman-teman, maka dapat hasilnya itu seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini juga ada human error ya teman-teman. Mohon maaf lagi, ada human error. Di sini itu nilainya bukan min 337, melainkan ketika teman-teman mengoperasikan nilai ini ya, jumlahkan ini, hasilnya itu adalah 37,721. Oke teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita substitusikan ke sini, lalu kita operasikan, mencari nilai Y, dan ketemulah nilai Y itu adalah 42,689 cm. Dan ini itu jaraknya itu adalah di serat, maksudnya di paling atas ya, di paling atas penampang ke bawah. Oke, berarti apabila kan serat atas itu jaraknya itu 42 cm. Nah, berarti jadi Y sama dengan 42,689 dari serat atas, atau Y sama dengan 0,689 di bawah garis netral atau di bawah titik berat penampang. Oke, itu dia teman-teman untuk tegangan gabungannya ya. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan poin A ya, poin pertama tadi di soal.
Dan selanjutnya, nah ini kita akan mencari tegangan geser maksimum. Teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah menemukan atau sudah mencari gaya geser maksimum. Dan gaya geser maksimumnya itu, atau gaya lintangnya ya, terletak pada tumpuan A. Mari kita lihat kembali. Oke, saya perkecil ya supaya terlihat. Saya simpan di sini. Lihat teman-teman. Di sini kan gaya lintang ya, gaya geser itu lintang. Besarnya itu adalah 5, ini nih 5, besarnya itu 55194. Oke, 55.154 Newton. Oke, di sini saya konversikan lagi menjadi kilogram, menjadi bagi 10 dan hasilnya adalah 5.519,4. Oke teman-teman ya, karena ini ya yang menjadi momen maksimum. Ini adalah merupakan lintang maksimum atau gaya geser maksimum. Oke, kita hilangkan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman, ini penampang kita nih, penampang kita. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya untuk nilai D atau gesernya itu adalah sekian, dan untuk momen inersia terhadap sumbu X-nya itu adalah seperti yang saya tunjukkan menggunakan kursor. Dan di sini teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya tegangan geser itu rumusnya adalah tau sama dengan D dikalikan dengan S per B dikalikan dengan X. Di sini yang menjadi konstanta itu merupakan nilai D dan juga nilai IX. Oke teman-teman, berarti kita hanya akan mencari nilai S dan B. S itu merupakan statis momen dan B merupakan lebar dari elemen-elemen yang yang membentuk penampang ini. Baik teman-teman, yang pertama tinjauan kita adalah potongan satu-satu teman-teman ya, potongan satu-satu. Nah, pertama-tama kita mencari statis momen bagian 1, yaitu bagian yang ini nih teman-teman. Oke, kita mencari itu dulu. Nah, rumus dari statis momen itu adalah luas dikalikan dengan Y1 atau Y ya. Nah, luasnya itu adalah yang ini, 95 dikalikan dengan 20. Oke, dan nilai 32 ini merupakan Y1, yaitu titik berat dari elemen ke titik berat atau ke garis X ini teman-teman, titik berat penampang. Oke, kita tinggal kalikan. Nah, titik beratnya itu merupakan 32 cm ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan ini itu totalnya itu 42 ya. Di atas ini ke titik berat ini merupakan 42. Sedangkan kita ini butuh setengahnya. Sedangkan tingginya itu merupakan 20 cm. Berarti setengahnya itu 10 cm. Oleh karena itu 42 dikurangi 10 hasilnya ada 32. Oke, dan hasilnya ini. Nah, teman-teman, di dalam tegangan geser itu yang berlakunya itu kita akan mencari tegangan ketika perubahan atau transisi dari lebar ini ya, B ini. Nah, di tinjauan satu ini ada transisi lebar teman-teman. Dari yang awalnya itu adalah 95 cm hingga yang keduanya adalah 45 cm. Mari kita kerjakan terlebih dahulu yang 95 cm. Di sini teman-teman. Ya. Di sini ada rumusnya, nilai D sudah kita ketahui yaitu yang ini. Dan juga ini sudah kita ketahui nilai statis momennya yaitu yang ini. Dan ini 95 merupakan B, yaitu lebar yang kita tinjau, elemen yang kita tinjau. Dan ini merupakan momen inersianya. Kita tinggal operasikan saja teman-teman. Nah, lalu ketemulah kita 0,659 kg per cm kuadrat. Ini tegangan geser untuk lebar 95 cm. Nah, lalu kita akan menghitung tegangan geser untuk lebarnya itu 45 cm teman-teman ya. Oke, ini dia, kita hanya tinggal mengganti B-nya saja ya. Tinggal mengganti B-nya saja, asalnya 95 menjadi 45. Lalu kita operasikan lagi. Nah, ketemulah hasilnya 1,390 kg per cm kuadrat.
itu teman-teman sudah beres nih ya. Untuk potongan satu-satu ini di daerah sini hanya ada 2 transisi B-nya kan. Asalnya 95 ke 45. Sudah selesai tegangan 1 dan tegangan 2. Mari kita lanjut ke potongan 22. Oke, teman-teman kita lihat potongan 22. Pertama-tama kita harus menghitung statis momennya terlebih dahulu. Nah, berarti kan statis momennya harus total ya, atau akumulasi sampai ke atas. Nah, yang warna coklat dan yang berwarna biru. Oleh karena itu di sini S2 sama dengan S1, statis momen yang atas ini ditambahkan dengan A2 dikalikan Y2. A2 ini merupakan luas dari yang berwarna biru ini. Y2 itu merupakan jarak di titik berat elemen ke titik berat penampang. Oke teman-teman, lalu kita masukkan nilai S1 tadi 60.800 ditambah dengan ini lebarnya 45 dikalikan dengan tingginya yaitu 15 dikalikan dengan 14,5 yaitu jarak ini ke sini. Ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mencari tegangannya, tegangan gesernya ya teman-teman. Di titik atau di titik potong 2,22 ini terjadi lagi transisi lebar, yaitu yang awalnya itu 45 menjadi 30. Kenapa 30? Karena ini 15 dan ini 15 cm. Jadi 30 cm ya. Oleh karena itu, kita satu-satu hitungnya. Untuk lebar atau B45 cm, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini nilai D sudah diketahui. Nah, nilai statis momennya kita menggunakan yang terbaru, yang ini. Nah, lalu untuk nilai B, kita menggunakan yang 45 cm terlebih dahulu. Kita kalikan dengan IX yang telah kita ketahui sebelumnya ya. Dan kita operasikan, ketemulah ini hasilnya. Baik teman-teman, selanjutnya untuk nilai B 30 cm ya teman-teman. Di sini kita lagi-lagi hanya mengganti B-nya saja, masih sama yang lainnya untuk B 45 cm ya. Kita hanya mengganti asalnya 45 menjadi 30. Kita operasikan, ketemulah hasilnya seperti ini. Oke, itu teman-teman untuk statis momen bagian 2. Kita lanjutkan ke statis momen bagian 3 atau potongan 33 sini. Nah, saya tidak lagi melihatnya ke atas ya teman-teman ya. Ketika di keserat atas, ketika di titik berat penampang ini, saya melihatnya ke bawah. Oke. Oleh karena itu di sini saya harus mencari statis momen bangunan yang berwarna ungu ini atau elemen yang ungu ini dan juga statis momen yang berwarna coklat ini ya teman-teman ya. Oleh karena itu, saya pertama ingin mencari statis momen yang ini dulu. Nah, di sini saya simulkan dengan S3. S3 sama dengan 2 dikali A3 dikali dengan Y3. Nah, kenapa dikalikan dengan 2? Karena A3 ini, teman-teman, A3 ini merupakan hanya satu saja. A3 itu luas dari sini 15 dikali dengan tingginya ini, yaitu 48 ya. Nah, oleh karena itu, karena bangunannya merupakan, elemennya ini merupakan 2 ya, mempunyai pasangan yang simetris, oleh karena itu kita kalikan 2. Nah, A3 itu 15 dikali dengan 48, teman-teman. Ya. Oleh karena itu dikali langsung dengan Y3-nya 24. Nah, 24 ini besar dari yang ini ya, teman. Titik tengah-tengah dari yang ungu ini. Oke, tidak ditambah dengan yang abu-abu ini. Tidak ya. Titik tengah yang ungu ini, titik tengahnya ke titik berat si penampang. Dan jaraknya itu 24 dan kita operasikan ketemu ini. Dan selanjutnya adalah statis momen keempat ya. Di sini yang berwarna coklat ini. Lagi-lagi di sini jaraknya itu merupakan untuk Y-nya ya. Untuk Y4 itu adalah seperti ini. Titik tengahnya, titik beratnya ke daerah titik berat penampang. Oke, dan untuk A-nya itu adalah 45 dikali dengan 15. Kita tinggal substitusikan dan ketemulah hasilnya. Lalu untuk di daerah 33 ini atau potongan 33 ini tidak ada transisi atau perubahan lebar atau B ya. Oleh karena itu tegangannya kita cukup menghitung satu kali saja dengan B 30 cm. 15 ditambah dengan 15. Oke.
kita masukkan dari nilai yang sudah kita ketahui dan kita dapatkan hasilnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk potongan 33. Mari kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu potongan 44 yang bawah sini ya. Oke, di sini saya membutuhkan statis momen 4 yang di sini. Karena sudah kita hitung sebelumnya dan nilainya itu ini. Nah, di sini ada transisi atau perubahan dari B atau lebar si elemennya yang asalnya 30 menjadi 45. Nah, di sini kita lagi-lagi harus menghitung 2 kali. Nah, untuk 30, B 30 cm, kita tinggal substitusikan saja. Karena D dan E konstanta, jadi tetap. S-nya itu kita menggunakan yang S4, dan B-nya itu kita menggunakan 30. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. Oke, dan untuk B 45, lagi-lagi kita hanya tinggal mengganti 30 menjadi 45, lalu kita dapatkan hasilnya. Baik, teman-teman, itu dia tadi untuk mencari tegangan geser dari penampang ini. Dan sekarang saya merekap ya, dari tegangan 1 hingga tegangan 7, hingga kita ketahui dan temui tegangan maksimumnya, tegangan geser maksimumnya, yaitu ketika B-nya 30 cm, tegangan itu sebesar 2,467 kg per cm kuadrat. Ini bekerjanya di daerah, nah ini dia ya, ini merupakan diagramnya, di daerah titik berat penampang, momen maksimumnya. Oke teman-teman, ini dia. Ini awal itu kan 0 ya, karena acuan statis momennya ke atas, yaitu tidak ada bangunan, menjadi 0. Nanti S-nya itu 0, dan tegangannya juga akan menjadi 0. Dan selanjutnya ini tegangan status kita, tegangan pertama terhadap lebar 95 cm, yaitu 0,659. Dan kemudian, nah di sini ada transisi nih, ada transisi dari B atau lebar dari elemen, yaitu menjadi 45. Dan tegangannya berubah menjadi 1,390. Oke teman-teman. Dan kemudian lanjut lagi ke sebelah sini, ke tegangan 3 kita. Di sini masih berapa? 45 ya, masih 45. 45 sebesarnya 1,614 dan transisi lagi ke 30. Lalu berubah lagi tegangannya, kemudian menjadi tegangan maksimum. Di sini tidak ada transisi perubahan lebar. Nah, lalu ke bawah. Nah, ke bawah ini masih 30 ya, masih 30. Nilainya itu 1,285 dan ada transisi ke 45 lagi. Nilainya itu 0,857 dan terakhir ke paling bawah yaitu 0 kg per cm kuadrat. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah beres pembahasan kita mengenai soal UTS Mekanika Bahan tahun 2020. Oke teman-teman, mohon maaf bila misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat atau tidak jelas. Teman-teman bisa mengulang kembali video ini dan teman-teman bisa belajar untuk nanti UTS. Oke teman-teman, semoga berhasil dan semoga dimudahkan nanti UTS-nya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.